Aliansi Mahasiswa turun ke jalan dukung pemerintahan Jokowi. Aliansi mahasiswa turun ke jalan untuk mendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Ini menjadi suatu semacam tamparan keras kepada para guru-guru besar yang dahulu sebelum coblosan sudah turun ke jalan dengan menguliti ataupun menilai Presiden Jokowi sangat begitu rendah. Ternyata mahasiswa sekarang sudah melek dan mendukung Presiden Joko Widodo. Oke, kita lihat videonya. Karena kita tahu bahwasanya Indonesia ini bukan hanya orang Jawa, bukan hanya orang Batak, bukan hanya orang Sulawesi, bukan hanya orang Manado, tapi kita ini dari berpecah belah disatukan oleh NKRI, benar tidak? Hidup rakyat Indonesia. Aliansi Mahasiswa Seluruh Indonesia sebagai ya, Aliansi Mahasiswa Seluruh Indonesia ini yang di Jakarta ya, ini menolak daripada mungkin hak angket ya, dengan memberikan suatu dukungan kepada pemerintahan Presiden Jokowi. Ini menguatkan bahwa tidak perlu adanya hak angket ya. Menjunjung tinggi tridharma perguruan tinggi serta tunduk dan patuh pada undang-undang negara Republik Indonesia, selalu memprioritaskan kepentingan rakyat di atas segalanya. Kepentingan rakyat di atas segalanya ya. Terkait opini pemakzulan Jokowi atau Presiden Jokowi yang dilakukan oleh para oknum guru besar dari beberapa universitas. Ini ada pernyataan ya oleh oknum guru besar, sehingga ini dikatakan ya Presiden Jokowi yang dikatakan ya dinilai buruk ya oleh oknum. Ini bukan perguruan tinggi tetapi oknum. Ini disampaikan oleh orator mahasiswa. Ini sangat bagus sekali di dalam memberikan suatu dukungan kepada Presiden Joko Widodo. Indonesia menyebar di tengah-tengah masyarakat sehingga menciptakan sentimen negatif dan rasa tidak percaya diri kepada negara. Gerakan liar yang membawa politik praktis ke dalam dunia kehidupan kampus telah merusak tridharma perguruan tinggi dan mencederai proses pesta demokrasi yang sedang berkembang. Kita dengar tadi bahwa para oknum guru besar itu sudah merusak mengenai perguruan tingginya gitu ya. Ini disampaikan di orator begitu ya. Negatif isu ini sengaja disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menciptakan keresahan dan kekacauan yang berpotensi memicu konflik serta berdampak terhadap keamanan dan ketertiban para masyarakat. Aliansi Mahasiswa Seluruh Indonesia hari ini prihatin terhadap fenomena politisasi kampus yang semakin marak. Kampus sejatinya harus menjadi ruang netral untuk belajar, mengajar, dan meneliti. Ini terancam terjerumus ke dalam pusaran politik partisan. Kita melihat dengan jelas ya, ini mengkritik daripada para guru besar yang dahulu sudah masuk di dalam perputaran perpolitikan nasional, sehingga ya mahasiswa tidak menerima dan malah sebaliknya dengan itu mendukung Presiden Joko Widodo. Bagaimana para beberapa oknum guru besar dan sivitas akademika menggunakan platform mereka untuk mempromosikan agenda politik tertentu. Mereka menggunakan pengaruhnya untuk memanipulasi opini publik dan bahkan mobilisasi massa untuk kepentingan politik. Lain lagi dengan Ferry Amsari, ini juga dari pendukungnya Pak Mahfud MD dari kalangan sivitas akademika yang kemarin membuat film Dirty Food, dan ternyata ini dikuliti oleh seorang TikToker. Kata ini, turunkan Jokowi dan Prabowo. Siapa sih yang nggak kenal sama sosoknya Pak Ferry Amsari? Iya, Ferry Amsari ya. Beliau sering banget muncul di media sekarang. Ya kita tahu beliau sebagai seorang pakar hukum tata negara. Pakar hukum tata negara begitu ya. Dan terakhir juga terkenal sebagai seorang aktor film ya. Sistem tata negara yang menggabungkan demokrasi tapi juga menolak demokrasi secara bersamaan dengan narasi yang menjatuhkan. Iya. Katanya menurut beliau demokrasi di negara kita sedang tidak baik-baik aja. Iya. Tapi yang menjadi sebuah pertanyaan bagi saya, kenapa film yang dia bintangi itu masih dibiarkan beredar dengan santai sampai sekarang gitu ya? Kalau kita lihat dan telisik kembali bahwa film itu sebenarnya isinya adalah sebuah propaganda yang selubung gitu ya, menjatuhkan pemerintah. Iya, menjatuhkan Pak Jokowi.
Bahkan nih tadi yang di video beliau berorasi mau menurunkan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Gak diapa-apain, beliau masih selamat-selamat aja, bahkan beliau bisa berorasi dengan bebas ya. Karena apa? Demokrasi masih ditegakkan di negara ini. Betul. Demokrasi masih baik-baik aja. Dan yang membuat saya sedikit tergelitik adalah sudah beberapa kali Pak Prabowo itu nyalonkan diri sebagai wakil presiden atau menyalonkan diri sebagai presiden, dan pakar hukum tata negara ini Pak Ferry Amsari ini tidak pernah sekalipun meributkan masalah HAM masa lalu, pelanggaran HAM di masa lalu. Tapi kenapa mesti sekarang gitu? Kalau alasan dibalik bicara sekarang adalah concern masalah HAM masa lalu, terus kemana beliau pada pemilihan-pemilihan yang sebelumnya gitu ya? Lalu kenapa hanya masalah HAM 98 yang dibicarakan? Kenapa kasus HAM, pelanggaran HAM seperti pelanggaran HAM kuda tuli tidak dibicarakan? Iya betul. Apa hal ini dilakukan hanya karena film Dirty Vote yang dibintanginya tidak berhasil untuk menjatuhkan Pak Prabowo dan Mas Gibran, tapi justru iya betul, Dirty Vote itu malah gagal untuk menjatuhkan Prabowo Gibran, dan malah membuat blunder sehingga Mahfud, katakan sebagai orang yang di belakang daripada Dirty Vote itu, malah jatuh menjadi nomor 3. Ini blunder sekali begitu ya. Justru malah memberikan suara yang cukup signifikan pada pemilu kemarin untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran. Betul. Iya. Sekarang kita sebagai rakyat harus bisalah memilah. Betul. Mana yang harus didengarkan sebagai orang yang mempersatukan bangsa, mana yang memecah belah, ingin niatnya untuk mementingkan kelompoknya sendiri, menghancurkan, memecah belah bangsa. Betul. Mendesak Presiden Joko Widodo melakukan praktek-praktek untuk berhentikan. Kami juga mendesak para mahasiswa-mahasiswi agar berbondong-bondong menuju gedung MPR DPR untuk berdemo agar mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset bagi para koruptor. Karena jika itu tidak kalian lakukan, maka orasi yang kalian lakukan sekarang bukan mewakili suara kami, tapi hanyalah mewakili partai-partai politik tertentu atau golongan tertentu. Karena kita tahu bahwa korupsi adalah kejahatan yang sangat luar biasa, yang harus diberantas dari permukaan bumi pertiwi. Mantap. Dan satu-satunya jalan untuk memiskinkan para koruptor adalah dengan cara mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset bagi para koruptor agar menjadi undang-undang. Dan itu adalah tugas kalian selaku mahasiswa-mahasiswi. Jika itu kalian lakukan, maka kami percaya bahwa kalian benar-benar memperjuangkan suara rakyat. Ya betul, apa yang disampaikan oleh para mahasiswa sebetulnya itu hanya boleh dikata ditunggangi oleh partai politik yang tidak mendukung Presiden Joko Widodo. Namun demikian, apabila diminta untuk ikut mendukung dalam arti undang-undang perampasan aset, tetapi mahasiswa tidak mau bergerak, tentunya karena tidak ada sponsor dari orang-orang ataupun partai yang mendukung daripada undang-undang perampasan aset. Oleh karenanya sangat mendukung sekali dalam hal ini apabila undang-undang perampasan aset segera disahkan agar para koruptor bisa dimiskinkan dan tentunya uangnya dikembalikan untuk negara. Oke, segera cukup sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merdeka.